Welcome to our channel. Sejak tahun 1979, perusahaan asing telah membuka jalur produksi di garis pantai Tiongkok. Tak ayal pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi akhirnya benar-benar menjadi nyata di negara tersebut. Sayangnya, keajaiban ini tampaknya akan terhenti. Terlebih, inisiatif Made in China 2025 yang diluncurkan pertama kali pada tahun 2015 menemui kendala di mana-mana. Lalu, benarkah era Made in China telah menemui akhir? Mengapa demikian? Lebih lanjut berikut ulasannya. Lingkungan hukum. Sebelum terlalu jauh, kita harus tahu inti dari Made in China 2025 yang pada dasarnya bertujuan untuk mengubah Tiongkok menjadi negara adidaya manufaktur. Selain itu, keberadaannya bertujuan untuk memutuskan atau setidaknya mengurangi kebergantungan industri pada impor teknologi buatan luar negeri yang canggih. Nah, adapun daftar berikut akan menguraikan sejumlah persoalannya. Pertama, soal lingkungan hukum. Perusahaan menghadapi kesulitan dengan mitra lokal yang mengakibatkan perselisihan komersial dan litigasi yang mahal, di mana pelanggaran kewajiban pembayaran kontrak termasuk di antaranya. Pembuat undang-undang dan birokrat menerapkan aturan sesuai dengan kepentingan politik mereka. Banyak jaksa dan polisi Tiongkok yang bahkan tidak memiliki pelatihan hukum memadai. Ini mengakibatkan berkurangnya efektivitas penurunan komersial. Pencurian hak kekayaan intelektual. The Wall Street Journal atau WSJ dalam laporannya pada Juni 2018 menyinggung rencana Donald Trump untuk melarang banyak perusahaan Tiongkok berinvestasi pada perusahaan teknologi AS. Lewat rilis CNBC, ia juga dilaporkan akan memblokir ekspor teknologi ke Tiongkok, menyusul tuduhannya terhadap Tiongkok yang sedang berusaha mencuri teknologi AS demi menyukseskan inisiatif Made in China 2025. Ya, kurangnya perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI adalah masalah utama saat melakukan bisnis di Tiongkok. Menurut Kamar Dagang AS, 86% dari semua barang palsu berasal dari Tiongkok. Praktik ini kemudian diperparah dengan maraknya penggunaan nama perusahaan, merek dagang, dan paten desain yang melanggar hukum. Transfer teknologi. Tahukah kalian, transfer teknologi adalah biaya untuk melakukan bisnis di Tiongkok? Di masa lalu, negara ini hanya membutuhkan teknologi baru untuk proyek besar modernisasi negara. Karena itu, transfer teknologi menjadi jalan satu arah dari investor asing ke berbagai mitra bisnis mereka. Sekarang, hal-hal di Tiongkok terkadang sangat maju, sehingga investor perlu membawa produk terbaru mereka ke pasar untuk meyakinkan pelanggan. Menurut hukum Tiongkok, perusahaan asing harus mentransfer teknologi ke mitra lokal. Setelah mendapatkan keahlian teknis dan kemahiran produk, mitra lokal mendirikan perusahaan saingan dan menjual produk yang sama di bawah merek baru dan perlindungan hukum. Akhirnya, perusahaan asing itu memiliki mantan mitranya sebagai pesaing. Sementara perusahaan asing menghabiskan miliaran dolar untuk R&D, perusahaan Tiongkok justru menerima teknologi itu secara gratis. Persaingan oleh perusahaan Tiongkok. Pada tahun 2008, Organisasi Kepabeanan Dunia melaporkan data yang dikumpulkan dari 121 negara. Hasilnya, 65% dari total pengiriman barang palsu yang terdeteksi di dunia berangkat dari Tiongkok. Bisa dibilang bahwa perampasan hak kekayaan intelektual dan transfer teknologi mengarah pada persaingan asimetris karena perusahaan Tiongkok memproduksi produk palsu. Pesaing lokal menjual produk dengan harga lebih rendah di pasar domestik dan luar negeri. Ini menyebabkan kerugian bagi perusahaan asing.
Sejak aksesi Tiongkok ke World Trade Organization atau WTO pada tahun 2001, ekonominya tumbuh antara 6-13% per tahun. Fakta ini sangat menggiurkan bagi perusahaan asing untuk berbisnis di Tiongkok. Namun di sisi lain, mereka harus berhadapan dengan rendahnya perlindungan hak kekayaan intelektual di sana. Spionase komersial. Belum lama ini, tepatnya pada Juli 2022 kemarin, FBI dan Kepala Dinas Intelijen Domestik Inggris atau MI5 sama-sama memperingatkan ancaman spionase komersial oleh Tiongkok. Faktanya, yang demikian bukanlah hal baru. Sebuah dokumen yang dilaporkan disusun dengan bantuan seorang mantan mata-mata agen rahasia Inggris MI6 juga menuding Tiongkok berusaha memanipulasi sejumlah figur penting Inggris, termasuk para politikus untuk mendukung bisnis raksasa telekomunikasi tersebut di Inggris. Menurut mereka, setiap perusahaan besar Tiongkok di dunia diduga menempatkan sel di dalamnya dimanapun ia beroperasi. Mereka disebut bertanggung jawab kepada Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa untuk melenggangkan agenda politik dan memastikan bahwa perusahaan itu mematuhi perintah politik. Masalah tenaga kerja. Pertumbuhan yang lambat di Tiongkok nyatanya turut memicu ketidakpuasan tenaga kerja. Pusat-pusat manufaktur seperti Tianjin, Shanghai, Guangdong, dan Jiangsu diketahui telah mengalami peningkatan frekuensi dan insiden kerusuhan buruh dalam beberapa tahun terakhir. Perbedaan ekonomi yang besar antara provinsi pedalaman dan pesisir pun telah memicu ketidakpuasan. Serikat pekerja yang dipimpin negara dan pembatasan mobilitas bekerja juga berdampak buruk bagi perusahaan. Menurut China Labor Bulletin, telah terjadi 9.570 pemukukan buruh di Tiongkok dari tahun 2015 hingga 2020. Konflik antara buruh dan manajemen lokal pada akhirnya dianggap sebagai tanda dari berakhirnya era manufaktur berbiaya rendah, serta awal dari lingkungan yang menantang bagi perusahaan. Risiko geopolitik. Tiongkok juga dikenal akan menggunakan penduduknya sebagai senjata untuk menolak akses pasar perusahaan jika mereka tidak mengikuti diktat Partai Komunis. Masih ingatkah kalian dengan konflik Tiongkok-Korea Selatan? Saat itu di tahun 2016, keduanya terlibat konflik setelah 2 unit peluncur THAAD dimasukkan ke pangkalan Angkatan Udara AS di Osan. Tiongkok kemudian melarang konten budaya Korea masuk ke negara mereka, serta menghalangi pengoperasian bisnis perusahaan asal Korsel, khususnya Lotte yang menyediakan tanah untuk penempatan THAAD. Tidak ketinggalan, penjualan paket pariwisata berkelompok ke Korsel juga dilarang. Bergabungnya warga Tiongkok dalam protes terhadap Korsel menyebabkan penurunan investasi Korea di Tiongkok. Meningkatkan biaya dalam melakukan bisnis. Biaya tenaga kerja Tiongkok lebih tinggi daripada sebagian besar negara ASEAN. Mereka juga telah mencapai masa kritis karena standar yang hampir sama dengan negara maju. Mayoritas pekerja kerah biru alias buruh yang lahir pada tahun 1980-an dan 90-an mengkhawatirkan gaji, tunjangan finansial, masalah sosial, dan hak tempat kerja mereka. Biaya bisnis meningkat karena pemerintah memperkenalkan undang-undang baru yang mengharuskan perusahaan untuk meningkatkan kompensasi karyawan dan tunjangan SDM. Sementara itu, manufaktur di Tiongkok tidak banyak menguntungkan. Setelah tanah, logistik, bea cukai, tarif perdagangan, perang dagang, transfer teknologi, pencurian HKI, dan biaya karyawan yang dipertimbangkan. Memisahkan diri dari Tiongkok. Kesulitan memisahkan diri dari Tiongkok telah menjadi topik umum di media. Menurut beberapa ahli, masyarakat dunia sangat tertanam dalam sistem manufaktur negara ini. Mereka mempromosikan globalisasi dan pergerakan bebas industri dan barang. Namun ironisnya, promosi globalisasi mereka bertentangan dengan argumen
yang mengklaim bahwa sulit untuk memisahkan diri dari Tiongkok. Padahal berinvestasi di negara-negara demokratis dan semi-demokratis jauh lebih menguntungkan bagi perusahaan. Perusahaan melakukan diversifikasi aset untuk mengamankan lingkungan bisnis. Pasar negara berkembang seperti Vietnam dan pasar cakrawala seperti Kamboja dan Laos adalah masa depan manufaktur. India, Jepang, Taiwan, Singapura, dan Korea Selatan juga memiliki infrastruktur kelas dunia. Kesimpulan, risiko bagi perusahaan asing meningkat karena Tiongkok menjadi lebih otoriter di bawah kekuasaan Xi Jinping. Tindakan keras regulasi terhadap raksasa teknologi Tiongkok selama 2 tahun belakangan tidak membantu perekonomian negara tersebut. Berdasarkan rilis CNBC, Tencent dan Alibaba melaporkan penurunan pendapatan pertama mereka di kuartal terakhir, di mana laba Tencent turun 50% dan laba bersih Alibaba turun setengahnya. Mulai dari kebijakan pemerintah yang memaksa, pelanggaran aturan WTO, kekuasaan diskresi Partai Komunis Tiongkok, hingga kebijakan luar negeri yang manipulatif, semuanya berdampak buruk pada iklim bisnis. Iklim investasi yang tidak menguntungkan dapat menyebabkan jatuhnya Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi. Ini bukan jeda, melainkan akhir dari Made in China. Sejak diluncurkan pada tahun 2015, pemerintah Tiongkok telah mengguyurkan dana untuk strategi Made in China 2025. Berbagai hambatan dari dalam negeri maupun perang dagang dengan AS menjadi tantangan besar dalam ambisi ini. Menurut kalian, adakah prediksi lain dari kelanjutan era Made in China ini?